Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyam. Wassalatu wassalamu ala habibina wa rasulina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi ala mamarid duhuri wal ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, hadirin jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih yang akan kita laksanakan. Alhamdulillah, kita senantiasa Allah berikan nikmat dan karunia. Akhirnya kita dapat menyelesaikan ibadah puasa kita dan berbagai macam amalia Ramadan. Mudah-mudahan kiranya diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan segenap pengikut setianya hingga akhir zaman. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedianya Pak Prof Amin Suma yang menyampaikan tausiah Ramadan pada malam hari ini. Beliau berhalangan nampaknya dan saya diamanatkan untuk menggantikan beliau. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu problem kita dalam mengamalkan pesan-pesan ajaran agama kita dan nilai-nilai keislaman adalah seringkali tidak ajak. Tidak ajak maksudnya adalah tidak stabil, tidak konstan, fluktuatif, tidak berkesinambungan, tidak terus-menerus. Dalam bahasa agama seringkali orang menyebutnya dengan tidak istiqomah, fluktuatif, naik turun, kadang rajin, kadang malas, kadang semangat, kadang kehilangan semangat. Problem kita jamaah antara lain adalah di situ. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikap berkesinambungan ini menjadi sangat penting. Istiqamah ini menjadi sangat penting. Sebuah nilai atau ajaran agama ketika terus-menerus dilakukan secara simultan dan terus-menerus berkesinambungan, maka dia akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan ini menjadi kebiasaan yang positif. Satu contoh adalah kalau kita sering atau rajin salat duha setiap hari, satu kali saja salat duha itu kita tinggalkan, maka kita akan merasa ada sesuatu yang tidak nyaman dalam hidup. Ada yang mengganjal, seakan-akan ada hutang, padahal itu salat sunnah. Puasa Senin Kamis secara kontinu kita lakukan, istiqamah kita lakukan. Lalu satu ketika karena kita uzur syar'i misalnya, bukan karena kesengajaan, karena uzur syar'i misalnya, kita berhalangan puasa di hari Senin atau berhalangan puasa di hari Kamis. Satu kali saja tertinggal, itu rasanya luar biasa. Ada sesuatu yang alfa dalam hidup ini, menjadi tidak nyaman, ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang seakan-akan kita berhutang luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah biasa salat tahajud setiap malam, capek atau lelah karena beraktivitas pada siang hari, setiap malam tetap bangun salat tahajud, berkesinambungan. Satu ketika saja salat tahajud itu ditinggalkan,
maka begitu pada pagi hari akan terasa ada sesuatu yang terlalaikan, tertinggal, dan itu membuat menjadi tidak nyaman. Situasi yang semacam inilah sebenarnya jamaah yang dimaksud dengan istiqamah, berkesinambungan, berkelanjutan, dan menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Fussilat. Jamaah nanti barangkali bisa buka surat Fussilat, surat ke-41 ayat ke-30. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah menegaskan, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan dengan sepenuh hati pada dirinya, qalu rabbunallah, meyakini Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Sumastaqamu, kemudian dilanjutkan dengan istiqamah. Apa yang Allah perintahkan terus menerus dilakukan secara kontinu, dan yang dilarang juga ditinggalkan terus menerus secara kontinu. Sumastaqamu, apa buahnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaika. Nanti pada saat jelang wafatnya, jelang Allah ambil ruh yang diamanatkan di akhir hayatnya, tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat rahmat Allah kirimkan berbondong-bondong mendatangi orang yang istiqamah ini jelang akhir hayatnya. Datang jamaah berbondong-bondong, tatanazzalu alaihimul malaika, Allah kirimkan malaikat rahmat mendampingi orang yang akhir hayatnya ini akan tiba. Apa yang malaikat sampaikan? Yang malaikat sampaikan ini membisikkan di telinganya, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kau khawatir, jangan kau takut, jangan kau bersedih, jangan kau takut meninggalkan rumahmu, khawatir meninggalkan rumahmu yang mewah itu. Jangan kau khawatir meninggalkan keluargamu yang kau cintai, meninggalkan istrimu yang cantik, suamimu yang ganteng, anak-anakmu yang luar biasa lucu-lucunya. Jangan khawatir. Mobil mentereng yang kau tinggalkan, jangan khawatir. Allah takhafu wa la tahzanu. Malaikat membisikkan, jangan kau takut, jangan kau khawatir meninggalkan dunia ini. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat itu, bisikkan kepada orang yang jelang ajalnya itu dan istiqamah itu, abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sampaikan, bisikkan, gambarkan, visualisasikan, berikan kabar gembira kepadanya bahwa nanti tempat kembalinya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kata ulama, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang jelang akhir hayatnya, jelang sakaratul maut, dan ada tanda-tanda husnul khatimah, maka malaikat akan memberikan gambaran visual sepintas lalu tentang surganya Allah Subhanahu wa taala yang akan dia dapatkan nanti saat setelah menghadap Allah Subhanahu wa taala, digambarkan tempat kembalinya. Maka orang-orang yang istiqamah dan husnul khatimah, wafatnya jamaah sering kita saksikan dalam keadaan tersenyum. Auranya luar biasa. Dia gembira meninggalkan dunia ini, meninggalkan segala materi yang dimilikinya. Dia tidak bersedih, dia gembira, dia tersenyum. Mengapa? Karena sepintas lalu oleh para malaikat dikabarkan tentang tempat kembalinya itu.
Istrinya bersedih, suaminya bersedih, anak-anaknya bersedih, keluarganya bersedih, dia gembira. Mengapa? Kalau Allah gambarkan, divisualisasikan, digambarkan ini tempat kembalimu nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang gemar berbuat maksiat, orang-orang yang tidak cenderung melakukan ajaran-ajaran agama, maka dia akan diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Yang terjadi adalah pada saat wafatnya dia akan digambarkan sepintas lalu tempat kembalinya yang luar biasa dahsyatnya, tempat kembali yang setiap orang tidak menginginkannya, neraka jahanam yang Allah sudah sediakan dan Allah janjikan bagi orang-orang yang jauh dan bermaksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang su'ul khatimah pada saat wafat bukan tersenyum, bukan senang, bukan gembira, tetapi meronta-ronta. Tetapi matanya terbelalak, berteriak-teriak, tidak ikhlas meninggalkan dunia ini, tidak siap untuk mendapatkan tempat yang sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah, buah manis istiqamah itu luar biasa. Allah tegaskan dalam surat Fussilat, surat ke-41 ayat ke-30. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah kita lakukan pada bulan puasa ini, misalnya tadarus Al-Qur'an. Kapan kita tadarus? Ba'da maghrib, ba'da subuh. Nanti setelah Ramadan, lakukan itu terus menerus. Biasa tadarus ba'da subuh, lakukan ba'da subuh. Biasa tadarus ba'da maghrib, lakukan terus pada maghrib. Berkesinambungan, istiqamah. Jamaah biasa berinfak, beramal, bersedekah tidak hanya ke masjid tetapi di luar masjid, di lingkungan, kepada para duafa dan fakir miskin. Tidak hanya pada bulan suci Ramadan, lakukan itu terus menerus. Dan buat moto dalam hati, tiada hari tanpa sedekah, tiada hari tanpa infak, seberapapun yang kita mampu keluarkan. Istiqamah itu mesti terus di jalan. Jamaah sering salat malam, salat tahajud, mobil khusus pada bulan puasa ini, bulan Ramadan. Alangkah indahnya kalau itu dilanjutkan terus menerus. Ramadan berlalu, Idul Fitri berlalu, Syawal berlalu, tahajud terus berkesinambungan dan istiqamah. Dan ini sebenarnya bagian dari bagaimana kita mengabadikan, mengejawantahkan apa yang kita sudah biasa lakukan, wabil khusus pada bulan suci Ramadan ini. Jadi jamaah, apa yang sudah kita lakukan pada bulan suci Ramadan itu lanjutkan. Jangan biarkan dia berhenti hanya sekedar pada bulan suci Ramadan. Lanjutkan itu dan pelihara itu, ajak berkesinambungan, kontinuitas, istiqamah. Dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang soleh, menjadi kebiasaan yang baik dalam diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan dan diberikan kemampuan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dititipkan sikap istiqamah ini dalam kita beragama dan mengarungi kehidupan yang maha luas ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.